Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dengan NPM 5019412, kelas 4 EPGSD, dosen pengampu di Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran perkurma pada abad 21. Pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang menggunakan tematik persatuan kegiatan pembelajaran yang memudahkan beberapa muatan pembelajaran dalam satu kali tatap muka. Salah satu faktor pendukung diperlakukannya pembelajaran tematik integratif karena memiliki arti sebagai berikut. Peserta didik melihat dunia sebagai pemersatuan kesatuan yang terhubung. Muatan pelajaran di SD menghasilkan banyak keluaran yang sama. Terdapat keterpaduan konten pada berbagai muatan pelajaran yang akan meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Peserta didik melihat dunia sebagai pemersatuan kesatuan yang terhubung. Muatan pelajaran di SD menghasilkan banyak keluaran yang sama. Terdapat keterpaduan konten pada berbagai muatan pelajaran yang akan meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, menghilangkan batasan antara mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, menggunakan prinsip pakem, holistik, bermakna. Selanjutnya, penjelasan tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Dalam pembelajaran tematik terpadu atau integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia untuk kelas rendah 1, 2, dan 3. Keduanya atau alam dan kehidupan manusia merupakan pemberian makna yang substansi. Dalam pembelajaran tematik integratif, adapun langkah-langkah pembelajaran tematik yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengelola informasi, mengkomunikasikan. Bermapel pada kurikulum merdeka, pembelajaran merujuk pada kurikulum merdeka yang menyediakan panduan tentang keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai oleh siswa seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Siswa akan diajarkan melalui metode pembelajaran aktif dan kreatif seperti diskusi kelompok, penemuan mandiri, dan proyek pengembangan keterampilan. Dan selanjutnya, penjelasan tentang proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila pada siswa. Proyek ini akan mencakup kegiatan seperti menulis esai tentang nilai-nilai Pancasila, mainan peran tentang kemerdekaan, dan kegiatan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membimbing siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan junjung tinggi nilai-nilai sosial, serta memahami pentingnya kebersamaan dalam kehidupan. Kemudian dalam pengembangan tematik integratif kelas rendah dalam pembelajaran permata pelajaran kurikulum merdeka berbasis abad keterampilan 21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Tentang pendidikan agar berperan untuk menghasilkan buku panduan dan bahan ajar yang tertata dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa serta guru. Selain itu, sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga dapat melakukan evaluasi pembelajaran di masa depan. Untuk merancang pembelajaran tematik integratif kelas rendah terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti 1. Menentukan tema yang relevan dengan kehidupan peserta didik dan konteks wilayah. Yang kedua, menentukan mata pelajaran atau bidang studi yang akan diintegrasikan dalam tema pembelajaran. Misalnya tema lingkungan yang dapat integrasikan dengan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. 3. Menentukan kompetensi inti dan indikator pembelajaran yang sesuai dengan yang telah ditentukan. 4. Metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, penemuan mandiri, dan proyek. Menyusun bahan ajar dan pelengkap pembelajaran seperti buku, teks, modul, media pembelajaran, dan penilaian. 6. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki instruksi pembelajaran.